Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan membuat kita memperoleh kasih karunia untuk beribadah kepada Tuhan melalui hari Sabat. Hari Sabat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi melalui hari Sabat itu kita beroleh hak istimewa untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. Mari kita membaca ayat natsnya adalah ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Engkau. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa. Engkau meninggalkan tahta-Mu yang mulia dan menjadi serupa dengan manusia ciptaan-Mu dan menderita sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, sehingga ini menjadi kekuatan kami dan pengharapan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau mendekati firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20 ini. Tuhan tolong memberikan hikmat dan kasih karunia supaya kami menerima firman Tuhan dan mengalami kekuatan berdasarkan kasih Tuhan. Bimbinglah saya di dalam Roh Kudus supaya menyatakan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman hari ini adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus melanjutkan surat penggembalaannya bagi Timotius. Sebagai gembala muda, sungguh berat melayani gereja Efesus bagi Timotius. Namun, melalui kesaksian Paulus, Timotius dapat menyadari suatu hal yang besar, yaitu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan menolong dia tetap kuat dan melakukan perjuangan yang baik dalam imannya. Apakah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia? Semoga kita semua memperoleh kesadaran rohani akan kasih karunia Tuhan yang besar ini. Lalu kita juga dapat bertahan dan berjuang dalam perjuangan yang baik dalam iman kita yang dipanggil Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Timotius diutus ke gereja Efesus. Di dalam pembukaan surat Timotius itu, Paulus menjelaskan bahwa ia telah mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus supaya menasihatkan jemaat di sana, supaya jangan mengajar ajaran lain. Bagi Timotius, tentu ini berat sekali. Dia masih muda dan merasa kurang pengalaman. Apalagi Timotius menderita penyakit pencernaan juga. Ditambah, orang-orang Efesus yang penuh dengan teori Yunani dan budaya yang maju tentu susah menerima pelayanan Injil. Pada ayat 19 dan 20 perikop hari ini, orang-orang Kristen sendiri juga malah sudah kandas imannya seperti Hymenaeus dan Alexander. Mereka tidak tetap dalam iman dan hati nurani mereka yang murni. Mereka menyangkal iman mereka akan Injil dan mereka dikuasai iblis. Melalui surat penggembalaan ini, Paulus melayani Timotius kepada kasih karunia yang agung dari Tuhan Yesus. Lihat ayat 12. Mari kita membaca ayat 12 bersama-sama.
1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pertama, Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Paulus menyaksikan kehidupannya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur berarti berterima kasih karena menerima keadaan yang baik yang seharusnya tidak didapat. Paulus senantiasa bersyukur walaupun keadaannya buruk, karena pokok syukur dia bukan hal yang buruk yang ia terima, tetapi ia telah menerima kebaikan Tuhan walaupun dalam keadaan yang buruk. Inti syukur Paulus adalah kebaikan Tuhan. Tuhan baik kepada dia. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi dia di dalam segala sesuatu, baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Di sini Paulus bersyukur karena Tuhan Yesus menguatkan dia. Paulus hendak menyatakan kebenaran kepada Timotius bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menguatkan Paulus sehingga Paulus dapat melayani dia dan dia dapat menderita sampai sekarang. Sebagai manusia, tentu tidak bisa menanggung segala penderitaan yang Paulus alami. Tetapi karena Tuhan yang menguatkan dia, maka dia mampu menyelesaikan pelayanan itu. Kita, orang Kristen, tidak usah takut dan minder serta negatif karena kegagalan dalam pelayanan dalam panggilan Tuhan dan di dalam apapun. Kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menguatkan kita sehingga kita mampu melayani karya kampus. Lalu Paulus juga melanjutkan bahwa pelayanan Injil ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita yang dipanggil ini adalah karena Tuhan yang memanggil dan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Karena pelayanan ini milik Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan mengelolanya di dalam kita. Demikian juga bagi Timotius. Walaupun Efesus itu seperti raksasa, tidak usah khawatir. Karena pelayanan ini dari Tuhan, dan pasti Tuhan sendiri akan mengelolanya di dalam dia. Amin. Jadi, kita yang dipanggil hanya mengarahkan saja pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam kita dan dalam kebenarannya yang besar. Amin. Walaupun sekarang penjualan house topoki kecil, kita tidak usah gusar. Karena pelayanan house topoki ini adalah dari Tuhan. Amin. Sebab sebelumnya kita tidak tahu dan tidak pernah berencana juga untuk membuka bisnis ini. Tetapi ini sudah jalan 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Walaupun sebelumnya bangkrut baik jasmani dan rohani. Tetapi Tuhan memulihkan kita dengan visi house topoki untuk melayani kampus. Tuhan yang mempunyai pelayanan ini, pasti Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita baik untuk memperoleh domba dan juga materi. Tuhan sendiri akan mengelolanya di dalam kita sehingga kita berbuah banyak. Amin. Amin. Lihat ayat 13 dan 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Paulus menyaksikan dirinya dahulu. Sungguh tidak ada pengharapan. Dibandingkan Timotius, tentu Timotius ada pengharapan. Sebab Timotius orang baik-baik. Dia umat Tuhan yang orang tuanya juga begitu setia. Sedangkan Paulus kebalikannya. Dia adalah musuh Injil, seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Dia menangkap orang Kristen dan membawanya ke penjara untuk dihukum. Dan ada yang dibunuh juga. Dia sungguh adalah musuh Allah. Jika kita mempunyai musuh yang kita benci, tentu kita tidak mau berdamai dengan orang itu, malah tidak mau memaafkan karena benci sekali. Paulus adalah musuh Allah karena ia menganiaya jemaat Allah. Bagi Allah bisa membinasakan dia. Tetapi pada waktu jalan ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak membinasakan dia, tetapi menyelamatkan dia dan memanggil dia sebagai pelayanan Injil bagi bangsa non-Israel. Sungguh ini tidak masuk akal. Kepada musuh Injil, Tuhan tidak menghukum, tetapi menyelamatkan. Paulus mengatakan ia dikasihani oleh Yesus. Paulus yang adalah musuh Injil telah melayani Injil dengan hasil pelayanan yang besar. Bukan karena dia, tetapi karena belas kasihan dari Tuhan. Seharusnya Paulus mati saja, tetapi karena belas kasihan Tuhan, ia melayani dengan buah terbaik. Jadi, Timotius pasti bisa juga menanggung pelayanan Efesus, karena Tuhan berkenan kepada orang yang dipanggil. Kemudian Paulus juga mengungkapkan hal mengapa ia begitu buruk dan ganas. Lihat ayat 13-14 lagi. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ia berkata menjadi jahat demikian karena itu dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus sebagai orang Farisi merasa ia berbakti kepada Tuhan dengan menangkap orang Kristen. Padahal ia tidak tahu bahwa itu melawan Tuhan. Dia tidak mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus dan Injilnya. Ia merasa untuk berkenan kepada Tuhan harus melakukan hukum Taurat. Tetapi Injil Yesus mengatakan sebaliknya. Jadi itu dianggap melawan Tuhan. Sungguh ini artinya tanpa iman. Tanpa iman berarti tanpa Injil, tanpa Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, sungguh melawan Tuhan dan menjadi ganas seperti Paulus. Jadi, Timotius sungguh biar beriman kepada Tuhan Yesus untuk melayani karya di Efesus. Oleh iman akan Injil itu diberi kasih karunia yang melimpah. Ketika ada iman, kita mengalami damai sejahtera dan kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Apa isi iman itu? Lihat ayat 15. Mari kita membaca ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Isi iman itu adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus adalah anak Allah, dan manusia adalah musuh Allah yang berdosa dan mau menjadi seperti Allah. Tetapi Yesus meninggalkan kemuliaannya dan menjadi serupa dengan manusia. Ia berinkarnasi sebagai ciptaan untuk
menjadi juru selamat bagi manusia. Ia setia sampai mati, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Itu ia lakukan karena ia mengasihi manusia yang berdosa. Ia tidak mau ada yang hilang. Ketika setelah dibaptis Yohanes, ia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana ia berpuasa selama 40 hari. Di dalam keadaan yang lemah, dia terus tahan dan berjuang supaya ia melayani orang berdosa dengan tujuan naik ke atas kayu salib. Sebab ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Begitu besar kasih karunia yang dilimpahkan Allah kepada manusia yang berdosa. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Melalui jalan ini, kita dapat menyadari siapa kita ini. Kita adalah objek kasih Allah. Paulus yang adalah rasul mengakui dia adalah orang yang paling berdosa, sebab ia menganiaya jemaat Allah. Tetapi orang yang paling berdosa itu juga diselamatkan oleh Yesus. Inilah pengharapan kita. Ia mengasihi dan mengasihani kita. Kita ini adalah objek kasih Allah. Kita ini berharga di mata Tuhan. Harga kita adalah harga Tuhan Yesus yang dikorbankan. Kita ini biji mata Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Firman Tuhan berkata seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah harga kita. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka yang diselamatkan. Mereka tidak mengenal kasih Allah, sehingga mereka binasa. Mereka mati sia-sia, dan bahkan ada yang bunuh diri. Bagi Timotius, ketika menyadari kasih Allah yang besar ini, dia jadi kuat, karena Allah mengasihi dia, dan ia bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Timotius, dan juga mengasihi jemaat Efesus. Jemaat Efesus juga adalah objek kasih Yesus. Ketika memandang demikian, kita sungguh mengalami kekuatan dan melayani Injil dengan setia. Kita harus memandang jiwa-jiwa adalah objek kasih Yesus. Dengan demikian, kita dengan sabar melayani mereka dengan kasih Allah. Amin. Lihat ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Melalui kasih Allah yang tercurah kepada Paulus, ia menjadi saksi akan kasih Allah. Ia dikasihani agar dalam dirinya ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian ia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yesus begitu bersabar tentang Paulus, orang yang paling berdosa. Pasti Tuhan juga bersabar juga kepada jemaat Efesus. Jadi Timotius harus tahu bahwa sungguh Tuhan mau menyelamatkan orang Efesus. Dan di dalam pelayanan ini, orang yang dipanggil Tuhan itu setia melayani pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan dengan setia. Sebab Tuhan sendiri begitu setia
kepada manusia berdosa. Sejak Tuhan menciptakan manusia dan manusia jatuh di Taman Eden, Tuhan sudah merancang karya keselamatan bagi manusia. Itu terjadi sudah lama sekali. Dan ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah dan memanggil Abraham sampai perbudakan Mesir dan kehidupan Kanaan dan dibuang ke Babel dan kembali ke Yerusalem sampai nabi-nabi dan akhirnya Tuhan Yesus datang, sungguh juga itu waktu yang lama. Di dalamnya, dalam waktu itu, manusia hanya memberontak dan tidak mau dengar firman Tuhan. Selama masa keluaran saja sampai ulangan terjadi di dalam masa 40 tahun. Selama itu begitu banyak pemberontakan manusia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menarik janjinya akan kedatangan juru selamat. Yesus tetap datang pada waktu Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan setia dan mengasihi manusia dengan setia. Jadi, sungguh hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Karena Dia setia dan Dia menjadi pengharapan setiap orang. Jika demikian, Allah sungguh setia, maka orang yang melayani Tuhan juga harus setia. Lihat ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus menasihatkan Timotius supaya dikuatkan oleh nubuat, yaitu firman Tuhan. Pelayanan yang dilakukan Timotius bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan melalui firman Tuhan. Pelayanan itu datang karena Tuhan yang memberikan. Sehingga dengan firman Tuhan, Timotius berjalan dalam pengharapan yang kekal. Sehingga oleh nubuat firman Tuhan, itu ia memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Melalui firman Tuhan, Timotius dapat tetap berdiri dalam iman dan hati nurani yang murni. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa setia. Sebab tanpa firman Tuhan, kita lemah dan menjadi daging. Di dalam film The Temptation of Christ, selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa dan secara daging lemah, Dia senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Ia terus memegang firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menang. Malah bukan hanya sampai di sana, Dia menang sampai naik ke atas kayu salib. Ia menyelesaikan pelayanan yang Allah Bapa berikan, yaitu sebagai korban pengampunan dosa, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan firman Tuhan, kita bisa setia dan tetap berdiri di dalam memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Apa akibat menolak hati nurani yang murni? Yaitu kebenaran Tuhan. Lihat ayat 19-20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Orang Kristen tanpa firman Tuhan menjadi lemah dan akhirnya menyangkal imannya. Mereka kandas dan dikuasai iblis. Mereka menjadi murtad. Zaman sekarang, mengapa banyak orang yang murtad? Mereka disilaukan oleh ilah dunia ini, seperti kelemah lembutan lawan jenis manusia yang ternyata menggiring kepada pemurtadan tanpa kebenaran Tuhan. Di UKI, Universitas Kristen Indonesia, pernah terdengar orang tua orang Batak di kampung banyak yang syok karena anak perempuannya murtad. Di IPB juga 2 tahun lalu seorang perempuan Batak murtad. Teman saya mempunyai adik perempuan juga sempat murtad karena ia tertarik kepada lelaki yang lembut. Setelah ditelusuri, mereka murtad karena lawan jenis. Semua laki-laki yang membuat orang Kristen murtad itu adalah orang yang romantis, lembut,
dan tidak seperti laki-laki Batak yang keras. Orang yang murtad itu dimabukkan rasa daging tanpa hati nurani yang murni, di mana Yesus telah berkorban bagi mereka di atas kayu salib. Orang-orang tanpa hati nurani telah berkhianat kepada Tuhan yang telah berkorban bagi Dia. Menolak hati nurani ini berhubungan dengan korban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bagi dia dan telah menyelamatkan dia, tetapi dengan cepat mereka melupakan kasih itu. Ini dinamakan menolak hati nurani. Hati nuraninya mati. Ini karena tidak ada firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tolok ukur manusia adalah daging. Tanpa firman Tuhan tidak dapat memilah mana yang benar, mana yang tidak. Tanpa firman Tuhan, dasarnya hanya menurut pikiran diri sendiri dan manusiawi. Tanpa firman Tuhan, tidak dapat bisa merenungkan kasih Allah yang berkorban bagi kita. Seperti Himeneus dan Alexander. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus dan akibatnya mereka dikuasai iblis. Jadi, sebagai kesimpulan, orang Kristen harus sungguh tahu bahwa anak Allah datang ke dalam dunia karena ia mengasihi orang berdosa. Ia bersabar kepada kita dan menunggu kita orang berdosa bertobat. Dia setia. Jadi orang Kristen sungguh biar setia dalam pelayanan Injil pengampunan dosa ini. Kita dapat melayani pelayanan yang dipercayakan Tuhan ini karena karya ini milik Tuhan. Kita tidak usah takut dan berat karena Tuhan sendiri mau menyelamatkan orang berdosa. Jadi kita sungguh menjadi setia saja, dan itu dapat terjadi melalui firman Tuhan. Asal ada firman Tuhan, kita dapat setia karena dari firman Tuhan memberikan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan kepada orang berdosa seperti kita. Amin. Mari kita membaca ayat Nats ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesetiaan Tuhan. Yang paling utama, kami menyadari bahwa Engkau datang meninggalkan tahta-Mu yang kudus dan mulia untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak mau ada orang yang tidak diselamatkan, sehingga Engkau sejak manusia jatuh ke dalam dosa beribu-ribu tahun yang lalu, begitu lama, tetapi di dalam jangka waktu itu begitu manusia terus berbuat dosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan setia sampai akhir dan memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia bagaimana melakukan itu semua? Karena belas kasihan kepada orang berdosa. Dia di padang gurun, dia bertahan karena tujuannya adalah kayu salib. Di dalam penghakiman dan disiksa, dia terus bertahan sampai dia menyelesaikan tugasnya menyucikan dosa-dosa kami. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus begitu setia kepada kami. Ya Tuhan, tolonglah kami ini mengingat kasih Engkau. Janganlah kami menolak dengan hati nurani yang tidak murni. Artinya kami sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kami ini biar setia kepada Engkau, dan kami tahu dunia ini adalah objek kasih Tuhan. Dengan demikian kami ini dapat setia kepada Tuhan dan tetap di dalam perjuangan iman kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah berikanlah kekuatan setiap hari melalui firman Tuhan, sehingga kasih karunia Engkau terus berlimpah di dalam hati kami, sehingga kami dapat berjalan dan menyelesaikan tugas pelayanan yang Engkau berikan kepada kami dengan kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah kami di Sumedang ini juga, biar kami benar-benar juga mengasihi jiwa-jiwa. Orang-orang di sini adalah objek kasih Tuhan. Jiwa-jiwa di kampus adalah objek kasih Tuhan. Oleh karena itu kami dengan kasih Engkau, kami melayani mereka dengan Injil. Tolong jagalah hati kami supaya kami sendiri biar menjadi saksi. Malah kami bukan ditelan oleh dunia ini, tapi kami biar menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.